tema besar khotbah sepanjang hari Minggu ini, dari ibadah yang pertama sampai dengan yang kelima, saya berikan tema lebih dekat. Saya sampai lupa apa judulnya. Lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023. Berapa banyak yang rindu lebih dekat dengan Tuhan di tahun ini. Amin. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan, tahun ini juga visinya adalah visi tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jadi tahun ini sungguh-sungguh Tuhan itu mau membawa setiap kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Lebih daripada kita yang rindu lebih dekat dengan Tuhan di tahun ini, Tuhan yang lebih rindu. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk itu menu sepanjang hari ini, menu khotbah sepanjang hari ini saya menyampaikan dari ibadah yang pertama, kalau mau lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023 ini, maka yang pertama, jalani tahun ini dengan kerendahan hati. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Bicara mengenai doa itu bicara mengenai postur hati. Hanya orang yang rendah hatilah yang akan mencari Tuhan, berjalan dalam visi dan mengalami janji. Amin. Dan Bapak Ibu, khususnya di tahun ini, bukan berarti tahun-tahun lain enggak gitu ya, tapi apalagi di tahun ini, tahun menabur doa dan menuai sukacita, kerendahan hati itu menjadi kunci dan fondasi. Saya bicara banyak tentang kerendahan hati tadi pagi. Jika Bapak Ibu tertarik, bisa mendapatkan rekamannya. Lalu di ibadah yang kedua, saya menyampaikan mengenai ada berkat bagi yang mendekat. Tuhan sudah reservasi berkat-berkat yang luar biasa untuk setiap kita tahun ini di dalam hadiratnya. Sama seperti tahun-tahun lain, Tuhan gak pernah janji tahun ini kita bebas masalah, bebas pergumulan, bebas tantangan. Tapi ajaibnya khususnya di tahun ini, dari awal udah dikasih teaser, udah dikasih di pemberitahuan lebih dahulu, sudah dikasih perskot ya, kasih DP di depan. Apapun pergumulan, tantangan, kesulitan, permasalahan yang Anda hadapi di tahun ini, Tuhan sudah memberikan janji kemenangan. Anda akan alami kemenangan saat Anda masuk dalam ruang doa. Amin. Karena ada berkat, orang yang menabur doa di tahun ini akan menuai sukacita. Amin. Saya bicara banyak mengenai berkat bagi yang mendekat, gak bisa saya ulangin. Anda bisa, kalau tertarik bisa dapatkan rekamannya. Lalu ibadah yang ketiga, tadi saya bicara mengenai hati sumber komunikasi. Dan tadi luar biasa sekali, jemaat dilawat Tuhan. Saya juga mendapatkan beberapa penglihatan tepat langsung ketika di dalam ruangan ibadah ini jemaat meresponi firman Tuhan. Saya tahu Tuhan memberikan pengurapan dalam mulut, lidah, bibir kita. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan hati kita, mulut, lidah, bibir kita kepada Tuhan sebagai alat komunikasi di tangannya, Tuhan akan mengurapi perkataan-perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan tumbuh, akan ada kuasa. Kita akan lihat doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita tabur akan tumbuh, akan tuai sesuatu. Amin. Ya, itu ibadah yang sebelumnya tadi ya. Dan ibadah keempat ini saya mau sampaikan mengenai dilatih dalam kekudusan. Tahun ini mau lebih dekat dengan Tuhan. Di tahun 2023 berikan diri Anda dilatih dalam kekudusan. Dan ibadah terakhir nanti terlatih dalam pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau hari ini, kalau khusus di ibadah ini bicara soal kekudusan, jangan anti ya. Jangan aduh kok ngomongnya soal kekudusan gitu ya. Wah, ini gak enak ini berat ini. Siapa yang bisa hidup kudus di zaman sekarang ini? Tetapi Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, kalau Anda mau berjalan lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023, Anda dan saya harus memberi diri kita dilatih di dalam kekudusan. Katakan dilatih. Katakan dilatih. Artinya ada proses. Tuhan tuh gak nuntut kita langsung sempurna, suci, kudus, mulia gitu ya. Tapi Tuhan mau bekerja di hidup kita, mau melatih kita. Kita baca dulu Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Perikopnya berjudul nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Lebih baik lagi Bapak Ibu, 2, 3.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6. Jika kamu harus menanggung ganjaran, artinya Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 14. Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata Anda dan saya sadar gak sadar detik kita ini percaya kepada Tuhan, setiap kita itu ada dalam sebuah jalur pertandingan ya. Ayat yang pertama sampai ayat keempat, penulis kitab Ibrani itu menggambarkan sebuah pertandingan. Sebetulnya pertandingan yang dimaksud oleh penulis Ibrani itu adalah pertandingan semacam pertandingan maraton, Bapak Ibu. Jadi di kebudayaan Yunani sana itu tuh lari bareng-bareng gitu ya, lari maraton. Ini yang digambarkan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat itu. Nah, kita semua ada sebuah pertandingan iman. Pertandingannya tuh pertandingan iman. Bukan pertandingan lari, tapi pertandingan iman. Artinya kita ini harus menjaga dan mempertahankan iman kita sampai akhir. Kemudian jalur lintasan di mana kita semua berlari di atasnya, itu adalah jalur lintasan kekudusan. Ya, Bapak Ibu ya. Saya satu kali saya pernah cerita ini, waktu saya sampaikan khotbah ini saya pernah cerita ini. Ada sebuah kisah ini benar-benar true story gitu ya Bapak Ibu ya. Olimpiade lari apa di mana saya lupa tepatnya, tapi waktu itu semua orang, ribuan orang berlari. Lalu dalam sepanjang jalur lintasan itu biasanya akan ada mobil-mobil gitu ya yang ngawasin supaya, karena kan maraton itu kan jarak panjang, jarak jauh kan Bapak Ibu, bukan yang sprint jarak pendek. Di sini lari sana udah kelihatan garis finishnya, tapi ini jalannya tuh panjang. Nah oleh karena itu kadangkala ada mobil-mobil yang menjadi pengawas gitu loh, memastikan mengiring bahwa para pelari itu tetap ada di dalam jalur lintasannya dan gak salah. Yang lucu adalah sebuah peristiwa ketika terjadi lomba lari maraton seperti ini pelari ini yang udah yang nomor 1 paling depan. Nah lalu lintasannya tuh gini Bapak Ibu, gini terus belok. Nah berhentinya di situ, finishnya tuh di situ. Nah ini ada mobil kan, mobilnya tuh ngiringin. Masalahnya mobilnya tuh nggak bisa belok ke sana, jadi mobilnya tuh terus. Ini pelari nomor 1 dia lari kenceng, tapi karena dia ngeliatin mobilnya itu, dia bablas Bapak Ibu. Padahal udah deket banget, sehingga akhirnya yang harusnya juara 1 malah kalah. Juara 2-nya yang menang karena dia belok. Nah makanya Ibrani katakan larilah sedemikian rupa dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau ini kesalahannya pelari, dia lihatnya bukan garis finish di mana Yesus sudah menanti di sana ya buat kita, tetapi
dia lihatnya adalah justru malah sekedar aba-abanya atau rambu-rambunya aja. Dia lupa, dia gak perhatikan Yesus yang ada di garis finish itu. Dia malah lurus padahal harusnya belok. Itu cuma sekedar ini ya Bapak, sebuah kejadian yang nyata tapi lucu sekali. Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita semua ini adalah sebuah pertandingan iman. Dan untuk bisa lari sedemikian rupa mempertahankan iman, kita ini harus terus berada dalam jalur lintasan, yaitu jalur lintasan kekudusan. Kita lompat sedikit ke ayat yang ke 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kalau kita mau mencapai garis finish dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di akhir hidup kita nanti, maka kita ini harus terus berada on track. Harus gak boleh keluar lintasan jalur yang disebut dengan kekudusan ini. Nah Bapak Ibu, bicara mengenai kekudusan, Anda perlu tahu kekudusan itu apa sih? Kekudusan dalam bahasa Yunaninya, bisa ditampilkan di slide sini ya, itu dipakai kata hagiasmos. Hagiasmos itu artinya terpisah dari hal-hal yang sifatnya duniawi dan tercemar. Tapi saya mau katakan, terpisah dari hal yang sifatnya duniawi dan tercemar di sini, itu bukan hanya melulu bicara tentang dosa, tapi juga hal-hal yang gak kelihatan kayak dosa, tapi bisa punya potensi untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Atau kita bisa punya sikap hati yang salah. Contohnya apa? Contohnya hobi Bapak Ibu. Hobi itu kan bukan dosa. Boleh punya hobi, saya juga punya hobi. Tapi hati-hati, hobi ini sesuatu yang sifatnya netral ya. Tapi hati-hati kalau hobi ini membuat Anda jadi renggang sama Tuhan, menjauhkan Anda dari Tuhan. Contoh lain apa? Pergaulan. Kita ini kan memang manusia sosial ya kan. Kita harus bergaul dan punya yang namanya komunitas. Ada komunitas-komunitas tertentu, kan Tuhan juga mau kita ini berteman dengan semua orang, bersahabat ya, berhubungan baik dengan banyak orang. Tapi hati-hati, ada pergaulan-pergaulan tertentu kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ada juga hal-hal lain yang tidak kelihatan jelas-jelas sebagai perbuatan dosa. Contohnya apa? Marah. Orang bisa marah nggak? Ya bisalah, namanya manusia, wajar sekali marah. Tapi Alkitab juga memperingatkan kita, hati-hati waktu kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Artinya amarah sesuatu yang semua orang bisa ngalami. Ya wajarlah, namanya manusia ya bisa marah. Tapi marah ini punya potensi untuk membawa kita ke dalam dosa kalau kita itu nggak jaga. Apalagi namanya kecewa. Bisa nggak Anda kecewa? Pasti, saya juga ngalami kok yang namanya kecewa. Tapi hati-hati, kecewa ini kalau nggak kita jaga, bisa punya potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Nah itu, hagiasmos, itu artinya tuh bebas dari hal-hal yang punya potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Nah ada kata asmos di dalam hagiasmos. Artinya ini puji Tuhannya. Puji Tuhannya, ternyata kekudusan yang Tuhan mau dalam kitab Ibrani ini, itu bukan kekudusan yang langsung udah jadi, sempurna, matang. Tapi dikatakan proses, katakan bersama saya proses. Artinya apa? Tuhan mau kita itu melintasi sebuah jalur kekudusan. Artinya Tuhan mau bersama-sama dengan kita, terlibat dalam kehidupan kita untuk mengerjakan sebuah proses. Proses artinya belum selesai, artinya terus menerus. Tuhan itu mau lari bersama dengan kita dalam perjalanan hidup ini, dalam pertandingan iman ini. Kita gak lari sendiri. Ada Tuhan di samping kita. Dia akan temani kita lewati setiap proses. Tapi cuma satu aja, jangan quit, jangan keluar dari jalur. Jangan pindah lintasan. Nanti diskualifikasi. Tetaplah berada di jalur itu. Tetaplah lari dalam lintasan itu, dibarengin sama Tuhan. Ya gak mudah. Iya sulit banget. Kita ini hidup setiap saat terkena polusi dunia. Betul? Kemarahan, iri hati, kesombongan, dosa-dosa, polusinya banyak banget. Jaga hati tetap clean, jaga hidup tetap bersih, itu susah banget. Jaga supaya gak ada jarak dengan Tuhan, itu susah. Tapi bukan mustahil, bukan gak mungkin.
Tuhan itu sendiri mau lari bersama dengan kita, gandeng kita. Amin. Dia mau berjalan bersama kita melalui proses itu. Dia mau barengi kita sampai akhir, sampai kita selesai di garis finish. Di titik itulah kita semua disempurnakan, diubah dalam sekejap mata menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tapi bagian Anda dan saya adalah lari bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengudusan adalah sebuah proses berkelanjutan setelah Anda lahir baru. Awalnya garis startnya harus lahir baru dulu. Artinya percaya kepada Yesus. Ya, bukan karena perbuatan baik, bukan karena Anda orang yang saleh dan soleha, tapi simply just because you trust Jesus. Anda percaya pemberitaan Injil, Anda percaya Yesus mengasihi Anda, Anda langsung ada di garis start. Lalu disuruh lari. Lari itulah yang harus Anda lakukan dalam pertandingan iman. Terus mengizinkan diri diproses dan dibentuk, dilatih di dalam kekudusan. Halo, amin. Jadi pengudusan itu adalah proses berkelanjutan dari kelahiran baru. Ini bicara mengenai apa sih? Gimana tepatnya, kayak apa Bu Lipi? Kayak apa? Aku kok masih gak mudeng ngomong yang real Bu Lipi. Bentuknya kayak gini loh Bapak Ibu. Setiap hari setelah Anda lahir baru, Anda mengalami yang namanya pergumulan sehari-hari. Anda mengalami yang namanya ya kehidupan Anda yang jalan itu kan, dengan berbagai isunya, dengan berbagai permasalahannya. Nah, setiap sambil Anda jalan, sambil Anda terus hidup ini, bagaimana Anda mengizinkan Tuhan yang memerintah di hidup Anda. Lalu Tuhan yang melatih Anda mengganti keputusan salah menjadi keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Setiap hari Anda sadar gak sadar, Anda sedang lari dalam lintasan. Lewat berbagai isu sehari-hari. Anak nyebelin banget, mau marah nih. Tapi Tuhan itu kasih rem di mulut. Suami nyebelin, suami bentak. Kita dilatih untuk gak bales nyolot. Tapi kita belajar untuk berhenti sebentar. Lalu kemudian, ya wes lah. Ya kan? Bahasanya Pastor Philip, ya wes lah. Ya udahlah. Gak ngajak ribut. Ada customer. Dia gak bayar utangnya. Wah, kita disalahin. Wah, kita udah mau maki-maki, udah mau keluar kata-kata binatang, kita udah mau cari mau cari orang untuk bisa anuin dia gitu ya. Tapi kemudian kita rem. Itu loh sehari-hari itu loh. Apalagi macam-macam. Anda buka handphone Anda, gadget Anda, WhatsApp munculnya yang pornografi. Tapi Anda belajar untuk kendalikan mata. Lalu Anda cepat skip itu. Dan tidak jadi Anda nikmati. Itu namanya mengganti keputusan. Itu yang namanya dilatih dalam proses. Proses yang berkelanjutan setelah Anda lahir baru. Anda punya tabiat buruk apa? Saya juga punya banyak. Tapi Tuhan tuh melatih kita dari hari ke hari setelah kita lahir baru, dilatih. Masuk dalam proses. Kadang gagal, kadang berhasil. Lebih banyak gagalnya tuh berhasilnya. Sama-sama. Ya 11-12 lah gitu ya. Tapi ini sebuah kebenaran yang Anda perlu tahu. Jadi Tuhan gak nuntut kita udah langsung sempurna, tapi Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan sehari-hari. Untuk kita masuk dalam proses pengudusan. Nah, saya akan ulangi ayat yang ke-5 sampai 10. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan putus asa ya kalau sehari-hari kamu diingetin sama Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak-anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu bebas di ganjaran,
Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari Allah, ayah kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapak Ibu, stop sampai sini dulu. Kalau Anda tadi dengar, tapi kok dilatihnya kok kayaknya kok serem gini ya. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar? Tapi jika kamu menanggung ganjaran, kita udah dengar dua kata yang mengerikan. Hajaran dan ganjaran. Lalu kita bayangannya langsung deng-deng gitu ya. Kita langsung teringat figur papa kita mungkin. Kalau Anda mungkin kurang beruntung. Enggak sih ya, semuanya itu Tuhan izinkan ya. Tapi misalnya papa Anda pas kebetulan adalah orang yang suka main tangan, main pukul. Anda langsung ingat gambaran papa Anda bawa kemoceng atau bawa sapu itu ya, sapu lidi atau rotan. Dan Anda ingat setiap pukulan, setiap sesahan, setiap ganjaran yang papa Anda lakukan kepada Anda waktu Anda kecil. Lalu Anda bilang, kalau gitu gak jadi deh, mendingan gak usah ikut Tuhan. Karena kekudusan itu memang mengerikan. Salah Bapak Ibu. Di Alkitab kita diterjemahkan katanya serem. Hajaran, ganjaran. Tapi kalau Anda pelajari bahasa aslinya, saya ngomong ini bukan saya kepintaran ya, tapi nanti ada orang bilang, ya soalnya kamu pinter. Enggak, percayalah saya ini enggak pinter. Cuman ya memang salah satunya saya hamba Tuhan, saya harus merenungkan firman Tuhan, harus mempelajari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu tahu, kata didikan, ganjaran, hajaran, semua klan-klan itu yang muncul di Alkitab kita ini, kalau Anda pelajari bahasa aslinya, sebetulnya itu artinya tutor. Do you know tutor? Tahu tutor enggak Bapak Ibu? Guru tutor. Tutor itu pengajar. Guru les-lesan. Pembimbing. Sebetulnya Alkitab Ibrani berkata, hai anakku, tidakkah engkau ingat nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anakku? Hai anakku, jangan anggap enteng tutor dari Tuhan. Dia ini seperti Allah kita itu mengiringi jalan kita, melatih kita berjalan kekudusan. Itu bukan seperti bapak yang sadis, yang keras, yang pakai tongkat untuk menghajar, no. Tapi dia mentutor kita, melatih kita, membimbing kita. Jangan minggir-minggir. Kadangkala dia memang pakai tongkat dan gada. Tapi tujuannya bukan untuk memukul kita sampai kita babak belur. Tujuannya adalah untuk meluruskan jalan kita. Jangan minggir-minggir. Kalau domba itu tongkat gembalanya kan ada lengkungnya gini ya. Itu untuk geret Bapak Ibu. Kalau ada domba yang nakal itu, yang suka bandel, suka miring-miring itu, ditarik sama dia supaya gak kecemplung ke jurang. Dengan gada dan tongkat yang sama, dia menghajar, dia menghalau serigala, singa dan hewan buas yang lainnya. Itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Ini seperti peranan papa. Seorang papa yang mengajar anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Kata yang sama, tutor itu juga dipakai dalam 2 Timotius 3:16, gak usah dibuka. Peranan Alkitab yang mengajar kita tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang merupakan dosa di mata Tuhan. Makanya penulis Ibrani berkata seperti ini, mana ada anak-anak lahir dibesarkan tanpa didikan dan arahan orang tua. Kalau Anda punya orang tua yang baik, pasti kan mengajari Anda toh. Kalau dikasih sesuatu sama orang, say thank you. Say thank you-nya pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau jangan lupa menjadi orang yang tahu mengucap terima kasih. Itu orang tua kan lakukan toh atas kita. Mereka mendidik kita. Kalau kita teriak-teriak, kecilkan suaramu, jangan teriak-teriak seperti itu. Itu enggak baik. Seperti itulah Tuhan itu di hidup kita lewat firman-Nya dan lewat kehadirannya, lewat Roh Kudus-Nya mendidik kita di dalam jalan kekudusan. Memberitahu kita apa yang salah, memberitahu kita apa yang benar. Menasihati kita untuk mengambil keputusan yang benar dan meninggalkan keputusan yang salah.
Dan firman Tuhan berkata, Ibrani berkata, Bapa di dunia melakukan hal itu supaya kita ini belajar apa yang baik. Betapa lebihnya Allah Bapa di surga. Ia mendidik kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Alkitab dengan fair ngomong, memang waktu dilatih itu gak enak. Waktu dikekang, diomongin, dilarang, itu kadang-kadang gak enak buat dagingmu. Ya kan, setiap didikan, setiap ganjaran waktu diberikan, seringkali dagingmu gak suka. Ya kok gak boleh sih nonton pornografi, ya kok gak boleh sih bales, gak boleh sih ngumpat, kok gak boleh sih ini, kok gak boleh sih itu. Daging Anda dan saya meronta. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi kemudian kalau kamu terus setia jalan di jalur kekudusan itu, memberi dirimu terus dilatih, diproses sama Tuhan, Ia akan menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai. Hatimu akan damai, hatimu akan plong. Bapak Ibu tahu, kunci kemerdekaan itu adalah kebenaran damai sejahtera yang ada di hatimu. Ketika kita hidup dalam dosa dan tinggal dalam kesalahan, itu membuat hidup kita itu dalam penjara. Anda dan saya gak bisa mengalami damai, gak bisa mengalami kemerdekaan, kebebasan. Hidup Anda tuh gak free gitu loh. Mungkin Anda pikir Anda free, lakukan apa aja, Anda gak peduli dengan aturan. Tapi ujungnya Anda akan berakhir tertawan, Anda akan berakhir terikat, Anda akan berakhir dalam sengsara. Jiwamu gak mengalami kemerdekaan. Tapi waktu Anda itu ikuti jalan didikan Tuhan, kayaknya ada larangan ini, larangan itu, ndak boleh gini, ndak boleh gitu, ndak boleh semau gue. Tapi ujungnya damai sejahtera itu bertahta di hatimu dan membuatmu menjadi orang yang paling merdeka di dunia ini. Hidup Anda itu tanpa beban, tanpa tuduhan, tanpa dakwaan. Dan Anda juga tidak terikat akan apapun. Anda mengalami hidup dalam kehidupan yang sepenuhnya, life in its fullness. Itu yang Tuhan mau untuk Anda dan saya alami. Halo, amin. Amin Bapak Ibu. Jadi berikan diri Anda untuk dilatih di dalam kekudusan. Nah, kata kekudusan di sini Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 14 saya ulangi lagi. Kita kembali ke ayat itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata melihat di sini Bapak Ibu itu penting sekali. Itu dipakai kata dalam bahasa Yunaninya adalah optanomai. Ya, apa nih? Kenapa kita belajar bahasa-bahasa ini? Optanomai artinya itu melihat dengan jelas, mengenal, mengalami. Ya, jadi firman Tuhan berkata tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat dengan jelas Tuhan. Kamu gak bisa mengenal, kamu gak bisa mengalami. Nanti jadinya kayak pelari maraton tadi, gak lihat dengan jelas, dia bablas, gak jadi menang. Harusnya nomor 1 jadi nomor 2 gara gagal melihat gitu ya. Nah, kata melihat ini atau optanoma ini yang menarik juga adalah kata yang sama yang dipakai dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Gak usah dibuka. Tapi ada janji Tuhan lewat kematian Yesus naik ke surga. Ada janji bahwa pada hari-hari itu aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke dalam seluruh umat manusia. Maka orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Orang-orang mudamu akan mendapatkan penglihatan. Nah, kata penglihatan ini dipakai kata yang sama, optanomai. Tanpa kekudusan, Anda tidak akan bisa mengenal, mengalami rencana Allah, visi Allah untuk hidup. Your young man will see vision. Itu janji Tuhan. Ketika dia mencurahkan Roh Kudus, dikatakan dia akan memberikan visi kepada anak muda. Maksudnya di usia muda. Anda bilang, lah aku tua bu, aku nggak bisa. Bukan. Maksudnya gini loh, Tuhan akan mencurahkan visi kehidupan.
Anda akan tahu tujuan hidup Anda. Anda akan mengerti rencana Allah dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat purpose Tuhan untuk hidup Anda. Tanpa kekudusan Anda gak bisa lihat itu. Dan yang menarik satu lagi, mau tahu? Optanomai. Selain dipakai dalam kata yang artinya your young man will see vision, kata see atau kata melihat atau optanomai ini juga dipakai dalam beberapa ayat yang berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Dia akan datang, anak manusia akan datang di atas awan-awan kemuliaannya. Second coming of Jesus Christ. Tanpa kekudusan, you cannot see Him. Tanpa kekudusan, Anda gak bisa sampai kepada momen itu, ketika mempelai Kristus datang untuk menjemput mempelainya wanita di muka bumi ini, yaitu Anda dan saya. Tanpa kekudusan, Anda gak bisa mengalami, gak bisa mengenal, sungguh-sungguh mengenal Allah, menangkap perkara-perkara rohani, dan Anda gak bisa mencapai garis finish kehidupan yang sudah kita alami dengan menerima keselamatan daripada Tuhan, itu kita gak bisa selesaikan. Oleh karena itu sekali lagi, beri diri Anda dilatih. Jangan tolak proses pengudusan setiap hari yang Anda jalani. Hari-hari ini Anda sedang jalani. Ayo coba ambil waktu merenungkan sebentar, apa yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda hari-hari ini. Bagaimana hari-hari Anda, hari-hari ini, setiap Anda. Coba lihat, adakah proses demi proses, di mana ketika Anda melalui segala sesuatu dalam hidup Anda itu, ada proses latihan. Di mana Tuhan terus melatih Anda, mentutor Anda, kasih training gitu ya. Yo pilih yang benar, pilih lakukan yang benar, jangan pilih lakukan yang salah. Ayo lakukan firman Tuhan. Ayo lakukan apa yang Alkitab katakan. Jangan terbawa emosi. Jangan nuruti keinginan dagingmu sendiri. Itu dari waktu ke waktu, dari hal-hal kecil Tuhan sedang melatih kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023? Beri dirimu dilatih dalam kekudusan, dan itu setiap hari. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Bukan hanya waktu dapat pelayanan, jadwal khotbah atau jadwal praise and worship. Tapi setiap hari Allah sedang melatih kita, mendidik kita seperti seorang tutor, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Agak enggak enak buat daging, tapi kalau Anda dan saya bertekun di dalamnya, itu akan menghasilkan buah damai sejahtera. Dalam hidup kita akan mengalami menjalani kehidupan in its fullness, dalam kepenuhannya. Amin. Yang Tuhan sediakan bagi kita itu luar biasa indah. Nah Bapak Ibu, satu hal yang penting, tapi gimana Bu kalau saya gagal dan gagal terus Bu? Apa yang harus saya lakukan kalau saya terus-terusan gagal? Gak gampang ya Ibu Lipi. Dan terus terang Ibu khotbah seperti ini, hari-hari ini saya sedang gagal Bu. Saya sedang jatuh terus-menerus dalam dosa yang sama. Saya terikat, kayaknya saya udah gak bisa. Dengar baik-baik, jika Anda jatuh, jika Anda gagal, jangan pernah lari menjauh dari Tuhan. Justru larilah mendekat. Ini kesalahan, inilah tipu muslihat yang seringkali dosa dan iblis lakukan. Kalau kita gagal, kalau kita jatuh dalam dosa, bukannya kita lari mendekat, kita malah lari menjauh. Betul atau betul? Kita jadi merasa gak layak untuk berdoa. Kita malah jadi merasa diri kita tuh munafik, kita benci dengan diri kita sendiri, kita udah putus asa, lalu kita udah tambah sia-siain aja deh hidup. Jarang sekali dari kita yang begitu berbuat dosa atau gagal langsung lari mendekat cari wajah Tuhan, cari hadir Tuhan. Jarang, saya gak bilang gak ada. Tapi seringkali kita semua seperti Adam dan Hawa, begitu berbuat dosa, bersembunyi dari hadirat Tuhan. Betul? Salah Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan justru adalah larilah mendekat. Kenapa saya bilang begitu? Saya mau kuatkan Anda dengan kisah ini. Anda tahu dalam Alkitab Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang
untuk orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang sudah sempurna. Aku datang untuk orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang itu cari kita yang berdosa, Bapak Ibu. Nah kalau dia saja datang ke muka bumi untuk cari orang berdosa, kok kita malah lari ngumpet? Halo, amin. Dia datang cari kita, permudahlah Tuhan Yesus itu biar gak kesulitan nyari kita. Kita langsung lari mendekat. Amin. Jangan pernah lari menjauh dari Tuhan. Justru larilah mendekat kepada Tuhan. Loh Bu, tapi itu kan untuk orang berdosa lah. Kalau saya udah orang Kristen, tapi saya masih terus gagal dan masih jatuh dalam dosa, gimana? Bapak Ibu, Anda ingat kisah Petrus? Ya, Petrus itu sudah one of the top 3 kan, murid terdekatnya Tuhan Yesus kan, dari kaum 12 yang elit itu kan. Tapi dia bahkan menyangkal Yesus. Dia bahkan bersumpah serapah. Ini ibarat sudah pendeta loh, udah khotbah loh, udah ngadakan mujizat loh. Tapi kenapa kok malah gagal? Kenapa kok malah masih bisa menyangkali Tuhan? Dengarkan baik-baik. Bahkan even Petrus pun ketika dia gagal, maka Yesus itu bukannya menghukum dia. Yesus memanggil dia. Dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus nangis. Kasihku gak seberapa Tuhan. Kesungguhanku sebagai orang Kristen itu gak seberapa. Aku ini kayaknya ke gereja pelayanan, tapi aku bahkan menyangkal engkau. Aku masih berbuat dosa. Perhatikan, Yesus tidak menghakimi Petrus. Tapi Yesus berkali-kali ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Yesus itu tidak pernah menolak orang berdosa, pun tidak pernah menolak orang percaya yang masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi Yesus selalu mengundang orang-orang yang gagal, orang berdosa maupun orang percaya yang masih berjuang ini untuk lari mendekat. Dan waktu mereka mendekat, waktu kita mendekat, yang Tuhan kasih itu bukan penghakiman, tapi kepercayaan. Amin. Yang iblis lakukan adalah berusaha untuk mengurung kita, menipu kita dalam berbagai macam tuduhan, menjauhkan kita, menahan kita supaya kita enggak lari mendekat. Sebab setan tahu, selama kita tidak mendekat, kita tidak akan punya kekuatan untuk bangkit. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, di sana kita akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit. Amin. Bapak Ibu, tahun ini mari ambil komitmen yang baru. Beri diri Anda dan saya dilatih dalam kekudusan. Kekudusan bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Kekudusan sesuatu yang indah. Kalau Anda dan saya terus latihan di dalamnya, ujungnya kita akan menerima damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera terus ditambahkan dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi merdeka, kita akan menjadi orang yang betul-betul hidup ini mengalami kehidupan sepenuhnya. Kekudusan itu indah, kekudusan itu mendatangkan berkat. Lalu Bapak Ibu, kekudusan itu fokusnya bukan larangan atau peraturan, tapi fokus kekudusan adalah cinta kasih kepada Tuhan. Kalau fokusnya larangan, gak boleh ini, gak boleh itu, nanti kita jadi orang Farisi. Tapi kalau kita ini rindu mengenakan kekudusan karena kita gak mau ada jarak antara kita dengan Tuhan, kita mau lebih dekat dengan Tuhan, maka dimotivasi oleh kasih, kerinduan untuk menjadi sahabat Allah, itu akan membuat kita tidak lagi tertarik dengan dosa. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kekudusan itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita yang kita kenal dengan nama kasih karunia. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini mengambil sebuah komitmen. Di tahun ini, mungkin ada masa-masa Anda dicobai, Anda salah merespon. Ada masa-masa di mana Anda itu dialihkan perhatiannya.
Ada masa-masa di mana Anda ini, ya saya tidak mendoakan, tapi kalau mungkin ada yang tahun ini mungkin jauh dari Tuhan karena 1 dan 2 peristiwa. Ingat apa yang Anda dengar hari ini baik-baik. Sekalipun Anda harus terpaksa mengalami kejauhan, kerenggangan, kejatuhan, selalu pastikan Anda segera lari mendekat. Segera jangan lari menjauh Bapak Ibu, tapi larilah mendekat. Waktu Anda sadar, loh kok aku kok jauh ya, pada tahun ini katanya tahun menabur, doa menuai sukacita. Loh kok aku kok buat keputusan yang salah ya, loh kok aku kok jadi kayak gini ya, hatiku kok mulai pudar ya, aku kok mulai suam ya, aku kok mulai kecewa ya. Apapun yang Anda lihat, Anda alami, Anda sadari, Anda tahu membuat kerohanian Anda mundur dari Tuhan, cepat lari. Begitu Anda sadar, mau gak Bapak Ibu janji sama saya? Hari kita buat janji. Kalau hari ini Anda alami itu, sekarang waktunya Anda untuk lari mendekat. Tapi kalau ke depan-depan ini loh, kan kita ini gak pernah ngerti ya, perjalanan kita ini lari maraton panjang Bapak Ibu. Saya juga gak pernah ngerti di kilometer mana tiba-tiba saya merasa lelah. Dan tiba-tiba jalan saya mulai miring-miring. Dan saya tiba-tiba mulai keluar di jalur lintasan. Saya gak pernah tahu di titik mana kilometer keberapa yang mungkin ada satu batu sandungan, batu kerikil yang membuat saya ini bergeronjal dan jatuh. Tapi satu hal, mari kita janji satu perkara ini hari ini di hadapan Tuhan. Begitu kita sadar, kita keluar dari jalur lintasan atau kita jatuh, kita mau segera lari mendekat. Amin. Kita mau lari mendekat, bukan lari menjauh. Karena kita tahu hari ini bahwa Allah kita tidak pernah menghakimi kita, tidak pernah menolak kita. Dia adalah seperti Bapa yang baik, tanpa kita sadar pelatih kita, tutor kita sedang berkata, ayo bangkit, ayo kembali, ayo bangkit lagi, coba lagi, lari lagi, it's okay, gak masalah, kamu bisa, ayo tak pegang tanganmu, bersama kita bisa. Amin. Itu komitmen Tuhan untuk setiap kita. Tapi butuh keputusan Anda, dan hari ini saya katakan supaya tidak ada satupun dari kita yang akan tinggal dalam jebakan kuasa kegelapan, tipu daya iblis yang membuat kita tertipu dan berkata, aku gak layak, apa Tuhan masih sayang ya, apa Tuhan masih mau ya. Hari ini saya mau katakan, saya patahkan dan hancurkan semua tipu muslihat iblis itu. Ingat, Yesus datang untuk orang yang berdosa. Justru Yesus cari orang berdosa. Kalau itu adalah saya gak mau ngumpet. Saya mau memberi diri. Saya mau langsung angkat tangan, Tuhan aku di sini. Datang dan jumpai aku. Tarik aku kembali. Amin Bapak Ibu. Sepanjang tahun ini saya percaya ketika Tuhan rindu kita lebih dekat. Saya undang pemusik maju ke depan. Dan Anda juga rindu untuk mendekat. Maka satu perkara yang perlu Anda dan saya bersedia adalah memberi diri untuk dilatih oleh Tuhan di dalam kekudusan. Lakukan itu setiap hari, selalu mendekat. It's okay. Anda gagal beberapa kali, bahkan berkali-kali. It's okay. Jangan putus asa yang penting. Dan jika Anda mengalami, tapi saya Bu Lipi ini benar-benar saya jatuhnya ini terus-menerus di lubang yang sama. Saya butuh bantuan. Di gereja ini juga ada komunitas. Anda gak bisa berjuang sendiri. Anda tentunya gak bisa cerita ke sembarang orang. Anda harus cari hamba-hamba Tuhan yang memang ada di gereja ini, yang memang sanggup untuk melayani dan membimbing Anda. Saya sebagai beberapa hamba Tuhan juga di sini juga, kami juga melakukan hal itu. Ada jemaat-jemaat yang datang dan terbuka, bukan sebagai untuk bahan gosip, tetapi keluar dari hati yang rindu. Saya terikat hal ini. Saya kepingin keluar dari sini. Dan percayalah Bapak Ibu, di dalam Tuhan kemerdekaan itu ada. Anda akan menang dari dosa-dosa Anda. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mau
Tuhan sendiri sudah mati di kayu salib untuk menghancurkan semua belenggu dan ikatan dosa itu. Tapi Anda dan saya harus bersedia untuk dilatih dalam urusan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.